terus meningkatkan daya saing dan juga memaksimalkan potensi daerah Jawa Barat? Sudah sangat berdaya saing dibuktikan dengan bahwa Jawa Barat ini alat dengan ekspor. Sampai Agustus kita sudah ekspor. Begitu potensialnya ya Jawa Barat ya Bu ya? Betul, dan kemudian surplusnya sudah di atas 18 ini ya, surplus yang kemudian didapatkan dari Jawa Barat ini melihat dolar. Jadi sangat besar gitu ya. Kita kemudian banyak ekspor, tapi kemudian di posisi kita kemudian menyiapkan produk-produk ekspor kita sebenarnya komoditas untuk raw material dan bahan baku yang lainnya yang belum diproduksi secara ini posisinya kalau melihat ya posisinya kita sudah ekspor segede ini dan kemudian misalnya otomotif, kemudian mesin, kemudian juga tekstil, ini produk dari karet gitu ya, kebanyakan dibentuk dalam bentuk bar, itu Amerika nomor 1, terus kemudian Filipina, kemudian juga ada sebenarnya dari total ekspor kita ada nggak semuanya dari industri besar. IKM ini sangat juga menentukan ekspor kita. Misalnya kakao, kopi, kemudian teh, vanila dan lain sebagainya. Dan kebanyakan oleh IKM. Dan kemudian produk ini kalau kita lihat gitu ya, kalau kita melihat ya setiap tahunnya nilai ekspor dan volume ekspor kita juga semakin meningkat dari tahun ke tahun dan posisinya untuk kemudian pelaku usaha yang masuk terlibat dalamnya juga meningkat gitu. Tidak saja dari industri besar, kemudian bahkan para UKM ini makin eksis untuk terlibat dalamnya. Terbukti dari posisi kemudian produk yang kita ekspor, kebanyakan produk agriculture, produk olahan, kemudian perikanan, kemudian ekonomi kreatif atau industri kreatif seperti furniture, kemudian tableware, kayak gitu-gitu ya. Kemudian juga dari perkebunan rakyat nih, misalnya kayak kopi, kakao, kemudian teh, vanila dan lain sebagainya. Ini juga sangat prospektif gitu. Dalam posisi itu kami PR kita adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dari IKM untuk kemudian mereka bisa berdaya saing. Karena produk-produk mereka sebenarnya prospektif untuk dikonsumsi oleh konsumen global. Oleh karena itu kami Pemprov Jabar dan kemudian didukung oleh pemerintah pusat melalui Kemendak benar-benar konsep nih dalam posisi kemudian meningkatkan kapasitas dari IKM. Bahkan tahun depan nih kita itu dari awal tahun sudah kemudian mau meng-create acara inkubasi bisnis. Inkubasi bisnis ini adalah kemudian kita meng-capture IKM-IKM yang potensial dengan 3 kategori tadi disebutkan gitu ya. Posisi kemudian IKM yang masih belum apa-apa nih, masih produknya bagus tapi dia nothing, belum kemudian bisa di-come up produknya untuk kemudian akses pasar dan sebagainya. Kita lakukan inkubasi bisnis untuk meningkatkan kapasitas dan juga kualitas produknya. Setelah itu nanti naik kelas, maka kemudian mereka bisa masuk ke program CPI, ekspor coaching program. Posisi ini kemudian akan meningkatkan kapasitas mereka dalam aksesibilitas untuk pemasaran, baik untuk yang regional ataupun internasional. Itu yang kemudian kita upayakan, karena memang prospeknya sangat-sangat tinggi untuk kemudian ekspor produk Jawa Barat. Kalau pengembangannya ke mana, mungkin kan karena kondisi global masih belum pasti itu ya, pengembangannya ke negara-negara mana lagi? Ya, kita berusaha untuk kemudian nge-push nih dalam posisi kemudian pasar-pasar non tradisional. Kita berusaha untuk diversifikasi negara dan sepertinya ini sudah mulai kelihatan ya. Dari posisi kemudian kemarin kita melakukan road to West Java Expo ini, posisi kemudian yang kemudian tertarik pada produk-produk kita sudah kemudian berpindah ke Asia Timur, kemudian Afrika, kemudian posisi Eropa udah pasti, kemudian juga Amerika Selatan, kemudian posisi di Timur Tengah juga sudah mulai ini mengakses produk-produk kita dan kita berusaha untuk tadi kita adaptasi sesuai kebutuhan mereka dan teman-teman IKM melalui proses pitching dan business matching yang sudah kita lakukan, mereka sudah mulai memahami produk mereka ini akan relate dan kemudian kompatibel dengan negara mana sehingga mereka akan menyesuaikan, terutama untuk produk-produk yang berkaitan dengan tadi yang saya sebutin ya. Ini potensinya besar sekali kayak rempah-rempah gitu, essential oil gitu ya. Sekarang lagi musim banget untuk kosmetik ini. Bukan kalau kita Jawa Barat lebih ke kopra kalau kelapa ya. Kalau sawit bukan produk ini kita ya. Nah, tapi kalau kemudian berkaitan dengan rempah-rempah ini Jawa Barat potensial banget dan pasarnya gede banget. Tinggal kita kemudian berusaha meningkatkan added value dari raw material kita sehingga bisa diakses oleh negara-negara yang tertarik, baik itu Eropa, Timur Tengah dan lain sebagainya.
Dan kami sudah melakukan pendataan mana produk yang kita miliki yang sekarang dihasilkan oleh teman-teman pelaku usaha yang punya prospek yang bagus untuk kita ekspor dan memiliki kebutuhan yang besar pasar global terhadap produk kita. Kira-kira penyebab yang kemarin itu BPS kan menyebutkan Agustus ya ekspor kita tuh turun, impor kita malah naik, penyebabnya kira-kira apa? Oke, jadi posisinya ini kalau dibandingkan dengan tahun kemarin ya, per Agustus itu agak turun dibanding dengan tahun kemarin. Tapi maaf, saya kembali dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, situasinya Agustus ke Agustus itu naik 3,33%. Jadi ini dibandingkan dengan bulan kemarin. Nah, kondisinya adalah seperti saya sampaikan bahwa ekspor Jawa Barat itu terutama menuju ke Amerika, ya. Amerika dalam posisi kemarin ada kebijakan yang bikin unstabil posisinya kemudian wait and see gitu ya. Posisinya teman-teman pada saat belum diberlakukannya tarif itu sudah melakukan pengapalan produk. Jadi di bulan Juni, Juli itu sudah melakukan pengapalan pengiriman dipercepat untuk menghindari tarif. Begitu Agustus terjadi penurunan, itu bukan berarti kita turun, tapi memang ada percepatan terhadap pengiriman. Berarti bukan. Ya, jadi kita sejak awal tahun, yaitu sejak Januari, Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Budi Santoso, itu melaksanakan salah satu cita-citanya, yaitu kegiatannya namanya UMKM bisa ekspor. Salah satu kegiatan yang utamanya adalah melakukan namanya business matching. Nah, business matching ini ada 2 tahap, yaitu pitching dan juga dengan temu buyer. Jadi ini semua dilakukan secara online. Jadi secara online ini, jadi dari pelaku usaha dalam negeri nanti dikurasi oleh para pembina UMKM, seperti ada dari Bank Indonesia, dari Dinas Jawa Barat, dari bank-bank himbara, itu melakukan kurasi terhadap para UMKM binaannya. Nah, setelah itu bertemu dengan perwakilan kita yang ada di 33 negara. Kita punya 46 kantor di luar negeri, baik itu Atasan Perdagangan maupun Indonesia Trade Promotion Center. Nah, ini mereka pertama adalah pitching. Jadi pitching itu jadi kita berkonsultasi, menjelaskan produk-produknya seperti apa. Nanti dari perwakilan perdagangan kita tadi ada di 46 kantor itu akan menjelaskan produknya sesuai apa yang perlu dikembangkan atau seperti apa. Nah, setelah itu dalam waktu 1, 2 atau 3 bulan kemudian dicarikan buyer. Nah, baru setelah itu jadi ada kegiatan namanya temu buyer. Jadi di business tersebut ada temu buyer dan itu bertemu dengan secara online dengan para buyernya. Dan alhamdulillah sejak Januari hingga hingga September itu sudah berhasil membukukan tadi lebih dari 100 juta US dollar, berarti lebih dari 1,4 triliun lebih itu dihasilkan, dan setengahnya itu lebih dari 50 juta dolar itu sudah bentuknya purchase order. Jadi benar-benar permintaan yang transaksinya bisa kita buktikan kan gitu. Nah, setengahnya lagi memang masih MOU. Nah, MOU itu udah permintaan dan itu tinggal sedikit lagi. Nah, di sini adalah semuanya nanti bisa kita tambahkan, wujudkan di sana. Yang kegiatan itu tadi MOU menjadi real itu pada saat Trade Expo Indonesia, dan di situ juga ada West Java Expo. Jadi ketika para buyer yang selama ini udah mau MOU datang ke Trade Expo Indonesia minggu depan itu untuk memastikan produknya. Mereka datang, tadi ada yang mau datang ke Jawa Barat, ada yang baik dari India, dari Vietnam, dari Libanon, itu datang sini untuk memastikan setelah tadi dilakukannya business matching secara online. Jadi ini suatu kegiatan tadi untuk membantu tentunya para UMKM itu untuk menembus pasar di luar negeri. Karena saat ini kita tadi seperti Bu Kadi sudah sampaikan, kita ada terkait dengan pengenaan tarif dari Trump, itu tentunya kita juga harus mulai mencari pasar-pasar yang baru, yaitu pasar-pasar kita bikin pasar-pasar non-tradisional atau pasar prospektif. Yaitu kita sekarang ada punya beberapa tujuan di pasar-pasar prospektif tersebut, seperti di Afrika, seperti di Asia Tengah, seperti India, Pakistan, dan Bangladesh, atau kita ke Amerika Latin. Itu merupakan pangsa-pangsa yang luar biasa. Bahkan Timur Tengah, karena apa? Karena di sana ini tadi daya belinya tinggi, yang beli juga banyak. Nah, ini satu potensi yang tentunya tadi sesuai dengan produk-produk Indonesia. Nah, ini karena apa? Karena Indonesia ini sebetulnya luar biasa sekali. Makanya tadi di program UMKM bisa ekspor ini, itu ada namanya berani inovasi dan siap adaptasi.
dan inovasinya juga itu adalah dari hulunya, karena kita banyak resource base-nya, kita banyak di Indonesia ini banyak sekali kaya akan sumber dayanya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Ini yang luar biasa sekali. Nah, kita pemerintah menyiapkan terkait dengan yang di hilirnya tadi, supaya seperti buyernya, seperti pembelinya tadi, dan ini tentunya akan memberikan ladang atau lahan permainan, playing field bagi tadi yang UMKM yang sudah kita bina. Ini jadi kita pertemukan, dan alhamdulillah sekarang dengan adanya teknologi kita tadi digitalisasi, kita melakukannya secara online semua. Dan selain itu tadi kita didukung juga, kita punya satu platform tentang ekspor, jadi pelaku usaha silakan saja masuk ke situ, yang penting tadi sudah punya legal entity atau punya identitas hukum yang sudah pasti seperti NIB, itu sudah bisa mendaftar di sana, dan di sana tempat berkumpulnya para pembeli dan penjual. Kita ada lebih dari 12.000 pelaku usaha dan juga ada lebih dari 2.000 buyer dari luar negeri. Dan itu di sana, dan itu inquiry atau permintaan itu berlangsung terus luar biasa. Tahun ini aja sudah lebih dari 100 permintaan yang dilakukan melalui platform tersebut. Pak, di pasar-pasar baru itu kan selama ini terkenalnya kayak Afrika, Timur Tengah, mungkin produk-produk kalau nggak salah kayak mie instan gitu, terus biskuit mungkin ya. Nah, selain itu apalagi sih Pak yang bisa didorong ke sana? Yang saat ini makanya tadi yang menarik dan mungkin belum banyak dimanfaatkan salah satunya adalah tadi produk kesehatan dan produk kecantikan, karena ternyata kita juga mempunyai industri yang sangat baik di sana kan gitu. Nah, ini yang perlu kita dorong, kita perlu perkenalkan, karena tadi mereka sekarang kan mulai tadi mereka adalah negara-negara yang mungkin selama ini di bawah, mungkin sekarang menjadi negara yang lebih berkembang, mereka permintaannya lebih naik. Sekarang dengan Indonesia tadi seperti tadi Ibu sampaikan tadi, mau dari produk kecantikan, mau dari tadi produk yang menggunakan berbasis herbal dan sebagainya, itu luar biasa Indonesia. Barang jadinya apa bahan bakunya? Keduanya, karena tadi kalau dari bahan yang bakunya mereka juga membutuhkan, barang jadinya juga mereka membutuhkan kan gitu. Nah, kita memanfaatkan, makanya tadi kita sekarang sudah membuka pasar-pasar di sana, tadinya sudah di Mozambik, dan juga sekarang kita sudah mau dengan akan Tunisia. Nah, ini salah satu akses pintu masuk kita untuk masuk ke pasar Afrika, karena pasar Afrika itu juga kita bisa manfaatkan untuk selain tadi memang populasinya atau konsumen yang sangat besar, itu juga bisa sebagai pintu masuk kita ke pasar-pasar Eropa. Karena sekarang di sana ada beberapa tempat itu sebagai hub untuk masuk ke pasar Eropa. Nah, ini perlu kita manfaatkan, misalnya sebagai Maroko itu udah punya perjanjian dengan Amerika Serikat, kita bisa saja tadi kita berkolaborasi untuk memasarkan produk yang ekspor ke Maroko, nanti diolah sedikit baru diekspor ke Amerika. Jadi ini salah satu juga untuk mengatasi tadi hambatan yang pengenaan tarif dari Amerika Serikat itu sendiri kan gitu. Jadi segala metode cara kita gunakan supaya tadi kita bisa memasarkan produk kita di luar negeri.